Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Dari kelompok perangkat lunak. Saya salah satunya nomor absen 32. Saya Sula Jongsi, nomor absen 33. Saya Zalefana Jasmine, absen 7. Saya Maurini Zuramat, ini absen 23. Saya Librisa Adelia, nomor absen 20. Sekian, terima kasih. Pengertian software atau perangkat lunak komputer adalah seperangkat instruksi data atau program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dan menjalankan tugas-tugas tertentu. Kenalkan, nama saya Andiva Mutiara Azali dari kelas 10 LP1, presensi 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Messenger, pengertian Messenger, fungsi Messenger, dan contoh Messenger. Yang pertama, ada sejarah Messenger. Pada awal tahun 2017, Facebook dikatakan menguji coba layanan yang mirip dengan Snapchat yang bisa disebut Facebook Messenger. Pertama kali diuji coba September 2016 di Polandia dan kini telah meluncur ke seluruh pengguna di seluruh dunia. Pengertian Messenger. Facebook Messenger adalah sebuah situs aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk instant messaging yang mempermudah pengguna Facebook dalam berkomunikasi satu sama lain, mulai pesan teks, panggilan suara, dan kini terdapat panggilan video. Fungsi Messenger. Messenger berfungsi sebagai platform perpesanan khusus bagi pengguna untuk mengirim pesan berbasis teks atau rekam audio dan berbagi foto dan video dengan individu dan kelompok. Contoh Messenger yaitu WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram, Telegram, dan masih banyak lagi contoh Messenger. Chrome merupakan salah satu perangkat lunak yang berfungsi untuk mengakses, menampilkan, dan mencari sebuah informasi. Google Chrome ini dirilis pada tahun 2008. Awal perkembangannya, Google Chrome ini hanya bisa diakses pada komputer pribadi saja. Namun, perkembangannya begitu pesat, Google Chrome ini bisa diakses di berbagai perangkat seperti Linux, iOS, dan Android, dan lain-lain. Google Chrome juga memiliki berbagai contohnya Chromebook, Chromecast, Chrome Web Store, dan Chromepit. Selanjutnya ada sejarah Microsoft PowerPoint. Sejarah Microsoft PowerPoint pertama kali dikembangkan oleh Bob Gaskin dan Dennis Austin. PowerPoint versi pertama dirilis pada tahun 1987 dan komputer yang didukung adalah Macintosh. Tahun berikutnya, setelah dirilis Macintosh Color, Microsoft PowerPoint muncul dengan dukungan warna. Nah, selanjutnya ada beberapa fungsi dari Microsoft PowerPoint. Yang pertama yaitu membuat presentasi, yang kedua mengatur urutan slide, yang ketiga menambahkan elemen visual, yang keempat menyisipkan multimedia, yang kelima menerapkan desain, yang keenam menyiapkan presentasi, yang ketujuh berbagi dan kolaborasi, yang kedelapan mencetak dan membuat catatan. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari Microsoft PowerPoint. Kelebihannya yaitu dapat digunakan hampir di mana saja, solusi kolaboratif, banyak kegunaan, ekspor dalam berbagai format, integrasi dengan aplikasi Microsoft Office. Nah, kekurangannya yaitu resiko masalah teknis yang tinggi, keterbatasan platform, tidak cocok untuk semua jenis presentasi. Microsoft Word sendiri adalah suatu program aplikasi yang berfungsi untuk mengolah kata dengan meliputi membuat, menyunting, hingga membuat suatu format dokumen. Sejarah Microsoft Word atau biasa disebut Word saja pertama kali diluncurkan pada tahun 1983. Manfaat Microsoft Word adalah membuat surat, membuat dokumen, menerjemahkan kata atau dokumen, menghindari kesalahan penulis, membuat dan membuka dokumen dengan format PDF, menyematkan tabel dari Microsoft Excel. Fungsi dari Microsoft Word adalah pembuatan dan pengeditan dokumen. Contoh dari Microsoft Word adalah Microsoft Word Word Processor, OpenOffice Writer, WordPerfect, Google Drive dokumen.
Selanjutnya ada Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan program dari spreadsheet yang dapat digunakan untuk mengolah data-data secara maksimal menggunakan formula atau rumus. Sejarah Microsoft Excel dimulai pada tahun 1985. Microsoft Excel ini mempunyai fungsi yang pertama mengurutkan, menganalisa, meringkas data. Selanjutnya ada manfaat Microsoft Excel ini pertama di bidang akuntansi, yang kedua ada kalkulasi matematis, yang ketiga pengolahan data, yang keempat pembuatan grafis, dan yang kelima operasi tabel. Contoh-contoh rumus dari Microsoft Excel ini yang pertama ada rumus sum sama dengan sum huruf besar buka kurung B3 G3 dalam tutup kurung lalu enter. Selanjutnya rumus yang kedua ada rumus pengurangan, yang pertama sama dengan lalu huruf sum huruf besar buka kurung B3 sama dengan G3 kurung tutup lalu enter. Nah, selanjutnya ada WPS Office. Aplikasi WPS Office merupakan paket aplikasi perkantoran untuk Microsoft Windows, Linux, iOS, dan Android OS yang dikembangkan oleh pengembang perangkat lunak Microsoft Office yang berasal dari Tiongkok. WPS Office ini dikenal pada tahun 1988 sebagai pengolah kata yang berjalan pada sistem DOS. Dan selanjutnya ada fungsi WPS Office adalah untuk membantu dalam mengedit, membuat, mengelola dokumen, serta bisa untuk presentasi dengan mudah dan efisien. Jadi kalau kita mau bikin PPT nggak hanya di Canva maupun Slideshow, jadi kita bisa dari WPS Office ini. Dan selanjutnya ada jenis-jenis WPS Office meliputi WPS Writer untuk pengolahan kata, WPS Spreadsheet untuk pengolahan data dalam bentuk tabel, dan WPS Presentation yang pastinya untuk membuat presentasi. Dan selanjutnya di sini ada contoh juga. Yang pertama ada Microsoft Office Word, yang kedua Microsoft Office PowerPoint, yang ketiga Microsoft Office Excel, yang keempat Microsoft Office Outlook, yang kelima Microsoft Office Infopad, yang keenam Microsoft Visio, dan yang ketujuh Microsoft Office Front Page. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.